Partai Demokrat terlihat sangat kesal dengan aksi pengkhianatan yang dilakukan oleh Anies Baswedan yang dikabarkan memilih Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar sebagai bacawa presnya. Pasangan ini menurut politisi Nasdem segera mendeklarasikan diri secepatnya di Surabaya. Langkah taktis itu untuk menghindari kegagalan pasangan Prabowo-Caimin sebelumnya. Sungguh miris nasib Demokrat. Padahal sebelumnya Anies sampai berkirim surat dengan tulisan tangan ke Ketua Umum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono untuk mendampinginya dalam Pilpres 2024. Ketua Bapilu Demokrat Andi Arief menumpahkan kekesalannya pada Anies Baswedan. Andi menyebut Anies berdarah dingin dan pengkhianat. Kader Demokrat lain juga ramai-ramai menurunkan baliho yang ada gambarnya Anies Baswedan. Kekesalan Demokrat dan tudingan bahwa Anies berkhianat sebenarnya hanyalah reaksi dari fakta yang ada jauh sebelumnya. Caimin menyeberang ke koalisi perubahan karena Prabowo secara sepihak menerima Golkar dan PAN serta mengganti nama koalisi tanpa mengikutkan PKB dalam pembahasan. Langkah Prabowo itu tentu menyinggung PKB. Pasalnya, PKB sejak awal sudah pasang badan akan mendampingi Gerindra dalam pencapresan. Tapi maksud baik Caimin itu tak digubris oleh Prabowo. Dengan masuknya Golkar dan PAN, Prabowo sudah memiliki cukup modal suara untuk maju. Apalagi kabarnya nama Erick Thohir digadang-gadang akan jadi bacawa presnya Prabowo. Sebagai ketua umum partai yang memiliki akar rumput kuat, Caimin tentu tak sudi disepelekan oleh Prabowo. Sebagai langkah menyelamatkan muka partai, Caimin mengambil tindakan yang tak terbayangkan oleh banyak pihak sebelumnya. Manuver Caimin menggeser posisi AHY sebagai bacawa presnya Anies merupakan pilihan terbaik. Itu adalah cara Caimin membalas perlakuan Prabowo kepadanya. Dampaknya, peta politik bergeser. Rasa sakit hati Caimin bisa membawa gerbong NU kultural itu untuk hengkang dari mendukung Prabowo. Di wilayah Tapal Kuda, Jawa Timur, NU kultural banyak yang mendukung Prabowo. Tapi ketika Ketua Umum PKB dihianati dan ditelantarkan, sedikit banyak itu akan berdampak pada dukungan mereka terhadap Prabowo. Bagaimanapun, Caimin adalah seorang tokoh yang berasal dari NU. Manuver politik sebenarnya hal yang biasa. Tapi alangkah baiknya jika Prabowo sedikit menghargai Caimin sebagai Ketua Umum PKB dan anggota koalisi pertama. Bukan malah mentang-mentang capres dia main mengambil keputusan sesuka hatinya. Tapi langkah Caimin sendiri sebenarnya hanyalah karma dari aksinya mengkhianati Gus Dur dulu. Bahkan Caimin terang-terangan berseberangan dengan pendiri PKB itu. Orang-orang yang sekarang bertikai itu hakikatnya berada dalam lingkaran pengkhianatan. Antara satu dan lainnya saling menuai karma dari perbuatan mereka di masa lalu. Pertanyaannya kemudian, lalu apa dosa AHY sehingga dia dikhianati oleh Anies? Padahal dalam politik, AHY masih relatif hijau dan tidak punya jejak pengkhianatan. Disinilah AHY hanya jadi korban, karena yang menuai karma sejatinya adalah bapaknya, yaitu SBY. Di masa lalu, SBY mengkhianati Megawati. Dia memanfaatkan simpati publik dan berposisi sebagai pihak yang terzalimi. Kemudian, dia juga yang menggunting posisi Anas Urbaningrum yang kemudian diberikan pada AHY. Posisi Ketua Umum Demokrat mestinya ada di tangan Anas. Tapi dengan berdarah dingin, SBY memotong Anas dan jaringannya di Demokrat. Begitulah sejarah pengkhianatan itu terjadi. Orang-orang dalam lingkaran pengkhianatan itu sejatinya menunjukkan contoh buruk dalam politik. Memang politik itu cair, tapi seorang politisi harus punya sikap dan paham etika.
Sebuah kesepakatan harus diakhiri dengan baik-baik, sebagaimana ketika kesepakatan itu dibuat pertama kali. Bukan malah ditinggal begitu saja dan dianggap sampah tak berharga.